Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, Tuhan memberkati saudara dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan ucapan syukur yang berlimpah-limpah atas saudara. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, penyediaan Tuhan atasmu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Sungguh penyediaan-Mu sempurna atas kami. Kalau hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan please berikan kami pengertian. Urapi kami agar kami mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami percaya, sangat-sangat percaya, hidup kami diberkati, jadi berkat, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Penyediaan Tuhan atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sekitar 169 ayat yang dituliskan di dalam firman Tuhan di Alkitab yang membahas tentang penyediaan Tuhan atas kita. Nah, kita juga bisa membaca dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang mengasihi kita, maka tidak mungkin Bapa memberikan hal-hal yang berpotensi menyakiti kita, hal-hal yang sifatnya merugikan kita. Tidak mungkin saudara. Namun tujuannya adalah dari semua itu supaya kita ini makin lama makin serupa dengan Kristus. Kita menjadi garam, kita menjadi terang di dalam dunia ini. Untuk itu kita harus mengerti bahwa Allah adalah penyedia di dalam kehidupan kita. Allah sangat-sangat peduli baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Untuk itu kita mesti berserah sepenuhnya kepadanya, sebab dia sangat-sangat peduli terhadap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan lebih daripada yang kita doakan, bahkan lebih daripada yang kita minta. Nah, kalau kita belajar dalam doa Bapa kami, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar para muridnya untuk para murid meminta perbekalan dari Allah setiap kali berdoa. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Yesus mengajarkan bagaimana kita meminta perbekalan penyediaan Tuhan. Kabar baik untuk kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih, penuh rahmat. Dia Bapa yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia menginginkan hubungan kita dengan dirinya itu ada interaksi,
ada kedekatan, ada bergaul karib. Tuhan menginginkan satu kedekatan antara bapa dengan anaknya, antara kita dengan bapa kita. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11 dikatakan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Jadi ayat ini mengingatkan kita akan peran pribadi kita dalam penyediaan Allah. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus hidup benar. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat hati kita dengan jelas, motivasi kita dengan jelas, dan itu sangat penting. Apa yang menjadi alasan kita, apa yang menjadi motifnya. Nah, ada banyak sekali saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang berhubungan dengan penyediaan Allah dalam kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian, semua dijelaskan dengan berbagai ayat yang saudara bisa baca nanti di rumah. Yohanes 14 ayat 27, 2 Korintus 1 ayat 4, 2 Timotius 1 ayat ke-7, Efesus 1 ayat ke-3, bahkan Filipi 4 ayatnya yang ke-12. Di sini dijelaskan bagaimana penyediaan Allah itu nyata. Nah, penyediaan Allah itu meliputi satu hal yang namanya hubungan dengan seluruh ciptaannya yang memang bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa penyediaan Tuhan itu tidak pernah biasa-biasa saja. Tidak pernah tidak punya kesan. Penyediaan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara lagi gumulkan sekarang ini. Apakah berbicara tentang ekonomi keluarga? Apakah berbicara tentang pendidikan anak? Biaya, dan biaya lagi. Nah, untuk itu kita mesti mengerti bahwa kita harus berserah penuh kepada Allah yang memelihara kita, kepada Allah yang menyediakan yang terbaik kepada kita. Sebaik-baiknya manusia terbatas, tapi Tuhan tanpa batas. Penyediaan Tuhan tidak sampai di situ saja, ada banyak hal. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Maka saya percaya dan sangat-sangat percaya Allah akan menyediakan yang terbaik yang kita butuhkan, yang kita doakan. Untuk itu, tetap percaya, tetap semangat, dan terimalah penyediaan Tuhan sepanjang tahun ini bagi saudara dan saya. Haleluya. Untuk itu tetap bersemangat, antusias, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penyedia. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mendengarkan, kami dikuatkan, kami disadarkan bahwa penyediaan Tuhan itu sangat sempurna. Engkau memberikan lebih daripada yang kami doakan. Engkau memberikan lebih daripada yang kami minta. Sebab memang Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang terbaik, penuh kasih. Untuk itu, fokus kami bukan kepada keadaan, bukan kepada situasi yang ada,
Fokus kami bukan juga kepada apa kata orang, tapi fokus kami adalah Tuhan sendiri. Dan kami akan melihat bagaimana penyediaan Tuhan itu begitu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku doakan setiap umat-Mu, mereka mengalami penyediaan Tuhan yang terbaik. Tahun ini menjadi tahun yang menyenangkan, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.